Ya, Yennefer ya. Silakan Yennefer. Diawali dengan dari mulut, kemudian Baik. lanjut ke kerongkongan, Mm-mm. kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir itu anus. Oke. Ada yang ingin menambahkan atau sudah sepakat dengan pernyataan yang dibilang oleh Yennefer tadi? Kalau Putra tadi gimana? Sepakat? Mungkin izin menambahkan sedikit dok. Mungkin Iya, dari silakan. mulut ke esofagus atau ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke rektum, baru ke anus dok. Terima kasih. Oke. Rektum dia masuk dalam bagian usus besar atau tidak ya? Maaf dok, boleh diulang? Boleh, silakan. Maaf, pertanyaan doknya boleh diulang? Oke. Untuk rektum dia masuk ke bagian usus besar atau tidak? Rektum apakah sudah termasuk pada usus besar atau belum? Oke, sudah dok, mohon maaf. Sudah ya? Iya, Oke, nggak apa-apa. berarti Terima yang kasih. disebutkan temannya tadi sudah lengkap dok. Terima Oke, kasih. sudah lengkap. Mungkin bisa dibantu jabarkan untuk usus halusnya terdiri dari apa saja ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Menjawab? Silakan. Izin jawab dok. Jawab dok. Untuk Silakan. di usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yakni ada duodenum atau yang kita kenal dengan usus 12 jari, kemudian ada jejunum atau yang kita kenal dengan usus kosong, dan ada ileum atau usus penyerapan. Terima kasih dok. Oke, terima kasih ya Putra. Kemudian untuk usus besar terdiri dari apa saja ya? Izin menambahkan dok, Silakan Jennifer. yaitu ada sekum, kolon, dan rektum untuk Oke, usus besar. baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan Elin juga masih ingat ya. Jadi biar meskipun ini materinya sudah 2 minggu lalu, biar tetap diingat, nggak dilupain. Oke, kita sekarang masuk ke organ pembantu pencernaan. Kira-kira di sini ada yang bisa bantu ngasih tahu saya nggak? Apa sih organ pembantu pencernaan atau terdiri dari apa saja sih organ pembantu pencernaan itu? Silakan. Izin mencoba menjawab dok. Silakan Surya. Oke, baik. Mungkin untuk organ pembantu pencernaan ini seperti organ aksesorius pada saluran cerna. Mungkin hal ini bisa terdiri dari hati dan juga saluran pankreas. Untuk selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain dok. Oke, ada hati dan saluran pankreas yang disebutkan tadi ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Kelenjar saliva dok. Kelenjar saliva ya. Tadi siapa yang jawab? Dion. Ada yang mau menambahkan lagi? Jadi tadi temennya sudah sempat menjabarkan ya bahwa pada organ pembantu pencernaan itu ada hati, kemudian kelenjar pankreas dan saliva. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi nggak? Terkait dengan organ pembantu pencernaan itu apa saja? Empedu mungkin dok. Empedu, boleh. Siapa yang jawab ya? Siapa Saya yang dok. menjawab tadi? Tidak terlihat namanya. Dion dok. Dion, oke. Terima kasih Dion. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin jawab dok. Silakan. Mungkin untuk organ pembantu pencernaan dari ada mulut, kantung empedu, kelenjar air liur atau saliva, hati, dan pankreas. Itu saja dok dari saya. Oke. Nanti ada satu organ lagi ya. Jadi ada glandula Limfa dok. anus. Limfa, bisa limfa?
Oke, kita langsung masuk ke slide-nya saja ya. Semoga sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Jadi adapun topik bahasan kita pada sore hari ini adalah organ-organ pembantu pencernaan. Tadi sudah sempat disebutkan ya oleh teman-temannya. Kemudian metode pemeriksaannya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu diaklin itu apa sih? Nah, jadi diaklin itu adalah suatu mata kuliah ya di Fakultas Kedokteran Hewan, khususnya untuk kalian. Jadi untuk diagnosa klinik itu kita buat berdasarkan pengamatan klinis. Jadi apa yang kita lihat atau kita inspeksi, kemudian pemeriksaan fisiknya, palpasi ya, ataupun auskultasi dan perkusi. Kemudian ada satu lagi yaitu anamnesa. Anamnesa di sini berdasarkan anamnesa pasif ataupun aktif. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu kasih tahu saya nggak? Apa bedanya anamnesa aktif dan pasif di sini? Contohnya. Kalau yang aktif itu gimana? Kalau yang pasif itu gimana? Kalau pasif itu jadi dari cerita pemilik hewannya, kalau dari aktif itu dokter hewannya sendiri yang langsung bertanya jika informasinya masih kurang, Dok. Oke, benar. Jadi kalau pasif itu berdasarkan keluhan dari owner atau dari klien ya, pemilik hewan. Kemudian kalau aktif jadi dokternya yang harus aktif bertanya, yang menggali informasinya terus. Karena pada saat praktek kita ndak selalu dapat klien yang kooperatif. Kadang klien yang membawa hewannya bukan klien yang merawat hewannya. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya terkait untuk melengkapi anamnesa dan membantu diagnosanya. Jadi pada diagnosa klinis ini sendiri sebenarnya kita tidak menggunakan pemeriksaan laboratorium. Hanya inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen, di sini kita bisa lakukan inspeksi terkait dengan deformitas, jadi bentuk dari abdomennya itu, kemudian posisi simetrisnya. Gimana sih posisi abdomennya? Apakah simetris kanan dan kiri, kranial dan kaudalnya? Apakah simetris atau tidak? Nah, kemudian di sini juga kita bisa lakukan auskultasi. Jadi kalau auskultasi itu kita menggunakan alat ya, menggunakan stetoskop. Jadi untuk mengetahui hipo atau terjadi hipermotilitas dari usus atau yang kita biasa dengar dengan suara bulborikmus. Kemarin kan sudah belajar ya di praktikum untuk mendengarkan suara bulborikmus. Ada yang masih ingat suara bulborikmus? Izin menjawab Ayo. dong. Silakan, Viani. Menurut saya suaranya murmur dok. Murmur. Ya. Suara bulborikmus itu apa sih? Bulborikmus itu apa? Suara usus, Dok. Suara usus. Kenapa kalian bisa mendengarkan suara usus? Karena ada apa? Proses ini pencernaan, Proses gerakan peristaltik usus. gerakan peristaltik ususnya ya. Jadi untuk normalnya suara bulborikmus itu dia 2 kali per menit. Jadi per 60 detik 2 kali kalian dengarkan. Kalau seandainya terjadi hipermotilitas usus, jadi suara bulborikmusnya akan kalian dengarkan lebih dari 2 kali. Itu biasanya menandakan bahwa hewannya sedang mengalami diare. Kemudian kita bisa lakukan palpasi juga. Untuk palpasi seperti biasa ya, kalian menggunakan 2 tangan.
Kemudian kalian palpasi dari vertebrae sampai ke abdomen dari hewannya itu. Kemudian kita evaluasi lokasi dan size dari organnya. Saat kita melakukan palpasi, kita harus melihat respon yang dihasilkan oleh hewan itu. Hewannya kira-kira mengalami sakit atau tidak, ketidaknyamanan atau tidak, atau malah dia sensitif ingin menyerang kita saat kita melakukan palpasi. Nah, itu kan biasanya notice ya dari hewan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi untuk identifikasi umumnya, biasanya untuk abdomen kranial itu dia ada lambung, kemudian hati, limfa, pankreas, dan usus halus. Ke tengah kita bisa ketemu limfa, ginjal, usus halus. Kemudian ke kaudalnya lagi kita bisa ketemu VU, prostat, uterus, usus besar, dan usus halus. Jadi itu adalah semua organ yang ada pada abdomen. Tapi untuk organ pembantu pencernaan nanti kita pelajari. Oke. Kemudian di sini untuk pasien dengan gangguan organ pembantu pencernaan itu sebenarnya kita susah sekali mengevaluasinya. Karena untuk tanda klinis, gejala klinisnya tidak spesifik bisa kita lihat secara fisik. Nah, untuk gangguan pada organ pembantu pencernaan ini biasanya kita perlu sekali pemeriksaan penunjang. Untuk sistem pencernaan kita bisa mulai dari mulut, kemudian kita akan ketemu esofagus ya di sana. Kemudian kita ketemu lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tadi sudah dijabarkan ya sama teman-temannya, ada Yani, Jennifer, Putra, sama Suryo. Kemudian untuk organ pembantu pencernaan nanti kita akan ketemu sama kelenjar saliva, jadi kelenjar yang menghasilkan air liur ya. Fungsi air liur itu penting sekali pada proses pencernaan. Jadi dari proses kita menelan makanan sampai pemecahannya. Kemudian kita akan ketemu dengan pankreas, hati, empedu, kemudian nanti ada kelenjar perianal. Nah, di sini paling yang kita bisa periksa secara fisik itu lebih ke kelenjar saliva dan kelenjar perianal saja. Jadi untuk pankreas, hati, dan empedu itu biasanya kita hanya melihat dari tanda klinis yang dihasilkan oleh hewan dan pemeriksaan penunjang. Baik itu ronsen, USG, biokimia darah, ataupun CBC. Oke, untuk kelenjar saliva, jadi saliva itu adalah sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin dari mulut. Saya rasa kalian sudah semuanya tahu ya di sini. Jadi dia berupa cairan yang kompleks di dalam rongga mulut. Jadi 95-99% terdiri dari air, kemudian sisanya berupa bahan organik. Baik itu elektrolit, protein, enzim, ataupun imunoglobulin. Nah, kemudian untuk kelenjar saliva ini, kita akan ketemu kelenjar saliva mayor dan minor. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kelenjar saliva mayor. Yang penting kalian ingat ya. Jadi ada parotis, ada mandibula, ada sublingual, dan zigomatik. Itu di hewan. Kalau di manusia, kelenjar saliva mayornya hanya parotis, mandibula, dan sublingual. Jadi kalau di anjing kita nanti ketemu sama zigomatis. Oke, di antara keempat kelenjar ini, yang mana sudah pernah kalian palpasi? Pada praktikum kemarin, kan ada tuh praktikum pemeriksaan kepala kan? Yang mana sudah pernah kalian palpasi? Izin menjawab dok. Silakan. Kelenjar yang bagian mandibula itu dok. Kelenjar yang bagian mandibula. Bisa deskripsikan sedikit nggak lokasinya di mana? Di bagian sekitaran bagian leher. Bagian leher. Waktu itu gimana hasil palpasinya? Yang saya rasakan itu bulat, terus kayak empuk gitu dok. Kayak empuk. Besar Iya. atau
Kayak gimana dia? Sekecil apa? Kalau menurut saya yang saya rasakan masih agak besar sih dok. Oke, hewannya gimana? Hewannya Gimana? kecil. Hewannya kecil. Hewannya kecil. Nah, kemudian hewannya ada keluhan nggak dia? Atau dia sehat? Yang saya lihat hewannya sehat dok. Hewannya sehat ya? Makannya bagus? Proses menelannya lancar? Atau gimana? Makannya bagus. Hmm. Proses menelannya lancar. Namun kayak kadang dia milih-milih makanan gitu dok. Oke, itu lebih ke perilakunya ya. Untuk yang lain gimana? Sempat mempalpasi juga untuk kelenjar mandibula? Yang lain silakan. Izin menjawab dok, untuk Silakan. palpas pada hewan peliharaan saya terdapat pembengkakan di sublingual dan mandibular. Tapi di pembengkakan di sublingual itu lebih besar. Oke, di sini Gisela bilang bahwa saat dia palpasi kelenjar saliva pada hewannya, dia meraba bahwa terjadi pembengkakan, terjadi peradangan pada kelenjar sublingual dan mandibula. Nah, kira-kira kenapa ya itu? Mungkin penyebabnya karena bau mulut. Karena kucing saya bau mulut. Oke. Nafsu makannya gimana kucingnya? Baik. Baik ya? Tapi tetap Iya. terjadi peradangan. Iya, Sudah coba buka rongga mulutnya? sudah. Apa yang ditemukan di sana? Hanya bau mulut saja atau terjadi karang? Akumulasi karang gigi? Iya. Karies. Kucingnya umur berapa Gisela? 2 tahun. 2 tahun ya. Sudah sempat diberikan penanganan mungkin scaling? Belum. Belum ya? Hati-hati nanti ada akumulasi bakteri di sana. Jadi tambah parah. Oke. Jika seandainya rongga mulut hewan itu normal, misalnya tidak ada akumulasi karang, tidak ada akumulasi bakteri, biasanya untuk limfonodus itu dia susah sekali kita raba. Kecil dia seperti biji kacang, tapi dia tidak keras. Tapi apabila ada masalah pada rongga mulutnya, limfonodusnya itu akan membengkak. Dia jadi akan lebih keras, sehingga nanti akan membantu dan akan mengganggu proses dari pencernaan, proses makan dari hewan itu. Nanti tolong dicek kembali hewan-hewannya di rumah, kira-kira ada masalah nggak di rongga giginya ya. Kemudian kita ke fungsi saliva. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saliva itu banyak sekali fungsinya. Dia membantu proses pencernaan makanan, kemudian pemecahan awal makanan, membantu proses pengunyah, membentuk bolus sebelum dia akan teruskan ke lambung, dan proses menelan di sini. Oke, di mulut juga ada kelenjar saliva yang minor, kita biasanya sebut sebagai kelenjar saliva bukal. Dia ada di palatum lunak, bibir, ada di lidah, dan di maksilaris. Jadi dia akan menghasilkan saliva lebih sedikit, tetapi untuk kelenjar-kelenjar ini dia terdapat lebih banyak. Hanya saja untuk penghasil salivanya lebih sedikit. Di antara 4 kelenjar tadi, parotis yang paling banyak menghasilkan saliva. Kemudian diikuti oleh mandibula, baru sublingual, dan zigomatik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Atau cukup? Dari saya belum ada dok, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Manik.
Oke, setelah kita tahu kelenjar-kelenjar penghasil saliva, kita juga harus tahu gangguan-gangguan dari kelenjar saliva. Jadi, untuk adanya gangguan pada kelenjar saliva, kita bisa lihat dari gejala klinis dari hewan tersebut. Di sini ada betialasin. Itu sama dengan hipersalivasi atau kelebihan dari produksi kelenjar saliva pada mulut. Biasanya itu pada hewan-hewan yang keracunan ya. Kemudian kita juga ada saliva mukokol. Itu biasanya dia karena adanya kista pada kelenjar saliva. Itu terjadi akibat kerusakan dari duktus pada kelenjar saliva, kemudian dia akan merembes ke jaringan lunak. Sehingga kita akan melihat adanya pembengkakan atau pembesaran pada rongga di sekitar mulut dari hewan tersebut. Sama, fistula sama tumor juga seperti itu. Kemudian kita bisa lihat adanya sialedenitis. Jadi itu adalah peradangan pada kelenjar saliva. Kurang lebih dia sama, dia akan menyebabkan adanya pembengkakan pada rongga mulut sehingga hewan tersebut akan enggan makan. Anoreksia. Untuk pemeriksaannya, kita bisa mulai dengan melakukan palpasi pada kelenjar saliva. Kemudian kita bisa identifikasi apakah kelenjar salivanya normal atau mungkin tidak normal. Salah satu karakteristiknya bahwa kelenjar saliva tidak normal adanya pembesaran atau asimetris dari kelenjar tersebut. Kemudian apabila kita menemukan bahwa kelenjar tersebut mengalami pembesaran, bisa jadi itu indikasi bahwa terjadi infeksi lokal atau sistemik. Atau mungkin hewan itu mengalami alergi. Mungkin hewan tersebut sempat bermain di rumput, kemudian dia tidak sengaja memakan serangga. Jadi, kemudian bisa juga indikator bahwa hewan tersebut mengalami neoplasia. Setelah kita menemukan gejala klinis itu, kita akan lanjutkan dengan pengamatan tanda klinis lainnya. Jika sudah, untuk mempermudah diagnosa, kita perlu melakukan diagnosa penunjang seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi untuk organ pembantu pencernaan ini akan lebih banyak kita gunakan pemeriksaan penunjang, karena tidak cukup dengan melakukan pemeriksaan fisik saja. Kemudian kita bisa juga lakukan inspeksi. Jadi untuk inspeksi kita bisa lihat dari habit hewan itu ya. Gimana sih dia makan, normal atau tidak? Dari caranya dia mengambil makanan, kemudian caranya dia menelan bagaimana? Kemudian apakah terjadi hipersalivasi pada hewan itu atau tidak? Kemudian kita bisa melihat dari cara hewan itu menelan, apakah normal, apakah terjadi proses menelan yang berulang, atau mungkin hewan tersebut menelan dengan posisi kepala yang dibawa ke atas, jadi abnormal dia. Kalau kita mengamati adanya gangguan seperti itu, kita bisa melihat atau membuka rongga mulutnya. Kira-kira ada kondisi abnormal apa yang bisa kita amati. Kemudian kita bisa palpasi, yaitu palpasi dari kelenjar saliva mayornya, karena minor udah pasti kita nggak bisa lakukan ya. Nah, kira-kira terjadi inflamasi atau mungkin tumor, sehingga menyebabkan hewan tersebut mengalami kesusahan pada proses makan dan menelannya. Jadi untuk abnormalitas pada rongga mulut sendiri, kita bisa lihat apakah terjadi hipersalivasi, ataukah mungkin terjadi hipo atau anoreksia, jadi penurunan nafsu makan. Kita juga harus tahu penurunan nafsu makan itu dia dari kapan terjadi, apakah baru kemarin atau mungkin sudah dari 3 hari lalu. Kita harus tahu untuk ditambahkan di anamnesa. Kemudian kita juga bisa mendeteksi apakah hewan tersebut mengalami dehidrasi atau tidak. Nanti kaitannya dengan asupan minum yang dia peroleh. Apakah dia juga tidak minum atau gimana, itu kan akan berpengaruh juga terhadap organ yang lain. Kemudian kita bisa lihat apakah terjadi disfagia atau kesulitan menelan atau tidak pada hewan itu. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat apakah terjadi retching atau
kondisi bahwa hewan itu ingin seperti mengeluarkan sesuatu, tapi tidak muntah. Seperti regurgitasi, jadi hewan tersebut berusaha untuk mengeluarkan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Itu juga menjadi salah satu indikator bahwa terjadi abnormalitas pada rongga mulut atau kelenjar salivanya. Setelah itu kita bisa palpasi bagian lehernya atau lebih ke kaudal lagi yaitu ke abdomen kranial. Nah, di sini yang jadi kunci adanya abnormalitas pada organ pembantu pencernaan adalah adanya rasa nyeri saat kita mempalpasi abdomen bagian kranial. Jadi hewan itu akan menjadi tidak nyaman atau akan jadi lebih sensitif saat kita mempalpasi. Kita masuk ke pankreas. Jadi untuk peran pankreas, kita akan ketemu dengan fungsinya sebagai sel endokrin yang akan terdiri dari sel Langerhans ya. Jadi untuk pankreas di sini dia berfungsi untuk mensekresi hormon yang akan mengatur glukosa dan metabolisme dari lemak. Kemudian untuk eksokrinnya dia terdiri dari sel-sel asinar dan sel-sel duktoral. Jadi untuk berfungsi untuk mensekresi dari enzim-enzim pencernaan, kemudian untuk mendegradasi protein, lemak dan polisakarida. Kira-kira ada yang tahu nggak enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas apa saja? Izin menjawab, Dok. Amilase, Silakan. Dok. Mungkin ada enzim lipase, protease, amilase, Dok. Bisa bantu jelasin nggak fungsi dari enzim, 3 enzim tadi? Ada amilase, lipase, dan protease. Apa saja? Mungkin Kalau ada teman yang ingin protease, menambahkan, silakan. Silakan Viviana. Ya kalau protease itu untuk menghancurkan lemak, protease itu menghancurkan protein, dan amilase itu menghancurkan gula atau karbohidrat. Oke. Itu fungsi-fungsi dari enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian untuk gangguan pada pankreas, kita bisa lihat salah satunya adalah pankreatitis. Jadi istilah titis itu bisa jadi peradangan ya, identik dengan peradangan. Jadi adanya peradangan pada pankreas ataupun terjadi nekrosis pada jaringan pankreas. Jadi untuk pankreatitis ini bisa terjadi idiopatik tanpa sebab ataupun herediter, jadi karena keturunan. Biasanya disebabkan karena adanya kegagalan dari aktivasi simogen. Jadi simogen itu adalah prekursor dari enzim. Sehingga enzim-enzim pencernaan tidak akan bisa dihasilkan, tidak akan bisa diaktifkan pada pankreas. Jadi untuk pankreatitis ini sendiri dia bisa terjadi akut, kronis, dan subkronis. Ini bisa kita lihat ya pada gambar yang saya jadikan sebagai ilustrasinya ini. Ini adalah pankreas yang normal. Dia menempel pada apa nih? Pankreas. Pada duodenum, Dok. Pada duodenum ya. Oke. Nah, ini untuk normalnya. Kemudian dia terjadi inflamasi sehingga bisa kita sebutkan sebagai pankreatitis. Sudah jelas kita tidak bisa langsung melihatnya ya. Tidak bisa kita langsung inspeksi keadaan dari pankreasnya. Kita palpasi pun mungkin tidak akan bisa kita raba terjadi peradangannya itu. Oleh karena itu biasanya kita gunakan diagnosa penunjang. Klinisnya susah sekali kita ketahui. Oleh karena itu kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang seperti USG. Jadi di sana kita akan bisa melihat adanya peradangan dengan adanya peningkatan dari ekogenisitas pencitraan yang kita lakukan. Kemudian adanya pemeriksaan biokimia. Jadi kita akan mengukur dari kadar lipase pada serum.
Apabila terjadi peningkatan, bisa jadi mengindikasikan bahwa hewan tersebut mengalami pankreatitis. Oke, untuk predisposisinya, kita perlu melihat diet yang diberikan pada hewan itu. Kemudian bisa juga kita kaitkan dengan terjadinya hipertrigliserida. Jadi adanya peningkatan pada kadar plasma gliserin, lemak. Jadi kita bisa lakukan pengambilan darah, kemudian kita identifikasi terhadap nilai gliseridanya. Itu biasanya pada anjing. Kemudian bisa juga kita kaitkan dengan terjadinya hiperadrenokortisem pada anjing atau Cushing disease. Kemudian bisa juga karena adanya pemberian terapi obat tertentu, umumnya adalah kortikosteroid dengan jangka panjang. Nah, untuk pemberian kortikosteroid jangka panjang ini bisa mengakibatkan kondisi yang berbahaya untuk pankreas. Bisa juga karena terjadinya traumatik, misalnya adanya kecelakaan pada abdomen, umumnya pada kucing ya. Jadi adanya benturan sehingga dia akan menyebabkan adanya peradangan pada pankreas. Kemudian ada juga indikasi adanya pemakaian anestesi yang berlebihan. Jadi istilahnya hewan tersebut terus-menerus kita berikan sedasi. Jadi misalnya dia sekarang dilakukan OH, kemudian mungkin operasi OH-nya gagal, kita berikan lagi dia sedasi, kemudian ternyata jebol lagi OH-nya lagi kita berikan sedasi. Nah, itu kan sebenarnya salah ya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap pankreasnya nanti. Ataupun adanya infeksi yang bersifat infeksius. Contohnya adalah Babesia. Biasanya pada anjing, kemudian Leishmania juga pada anjing. Kemudian ada juga Toxoplasma atau FIP, itu biasanya pada kucing. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Dok. Baik, terima kasih. Untuk tanda-tanda klinisnya sebenarnya kurang umum ya. Jadi paling tidak kita bisa amati bahwa terjadi anoreksia. Jadi hewan itu dia tidak mau makan. Kemudian vomit, diare, letalgi, kesakitan atau nyeri pada abdomen kranial. Kemudian dehidrasi. Terkadang juga kita bisa lihat bahwa pada kucing dia terjadi penurunan dari suhu tubuh ragawi. Atau mungkin terjadi demam dan adanya ikterus atau kekuningan pada mukosa. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti mukosa dari mulutnya apakah terjadi ikterus normal atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat habit atau posisi hewan tersebut. Apakah dia bisa kita palpasi dengan mudah atau dia malah menolak untuk kita lakukan palpasi pada abdomen. Inflamasi parah biasanya dia diidentifikasi dengan adanya edema. Jadi akan terjadi distensi abdomen. Distensinya itu dia akan disebabkan karena adanya kebocoran dari enzim-enzim pencernaan ke dalam rongga abdomen. Untuk penunjangnya kita bisa lakukan CBC. Jadi pada saat CBC apabila hewan tersebut mengalami pankreatitis, biasanya bisa kita lihat adanya peningkatan dari nilai neutrofil, kemudian anemia hewan tersebut, dan terjadi trombositopenia atau penurunan dari nilai trombosit. Untuk biokimia yang bisa kita temukan pada hewan yang mengalami pankreatitis adalah terjadi azotemia. Azotemia itu adalah nilai bun dan kreatininnya mengalami peningkatan. Juga merupakan salah satu indikator bahwa adanya gangguan pada ginjal. Kemudian kita juga bisa lihat adanya hiperbilirubinemia, kemudian hipokalsemia, hiperglikemia, dan peningkatan kadar dari enzim hati.
Kemudian untuk kasus kedua ada insufiensi pankreatitis. Di sini disebabkan karena jumlah dari enzim pencernaan pankreas tidak mencukupi. Itu karena tadi adanya kegagalan dari simogen, jadi pengaktifan dari prekursor enzimnya. Biasanya kondisi ini akan menyebabkan terjadinya maldigesti atau malabsorpsi dari nutrisi yang kita berikan via diet yang diberikan. Untuk tanda-tanda klinisnya adalah adanya peningkatan dari volume feses, kemudian hewan tersebut bisa mengalami kembung atau flatulence atau burburicmus yang jelas kita temukan nanti suaranya lebih meningkat. Kemudian hewan tersebut mengalami korpopagia atau hewan tersebut memakan fesesnya sendiri. Kemudian bisa juga kita amati adanya poliuria, urinasi yang berlebihan ya, kencing yang berlebihan, dan polidipsia. Kemudian untuk fisiknya kita bisa lihat juga adanya kualitas rambut yang buruk. Jadi alopecia gampang terjadi pada kasus pankreatitis ini. Sehingga dia akan menyebabkan adanya penurunan dari massa otot atau berat tubuh, berat bobotnya. Untuk pemeriksaan dari pankreas ini kita bisa mulai dengan menanyakan keluhan dari owner. Biasanya yang umum dikeluhkan adalah terjadi letalgi, kemudian anoreksia, muntah, dan diare itu pada anjing. Untuk kecurigaan itu kita bisa lakukan palpasi seperti palpasi pada abdomen kranial, kemudian kita bisa lihat respon dari hewan itu bagaimana, apakah terjadi nyeri atau tidak, kemudian apakah hewan tersebut mengalami dehidrasi atau tidak. Kemudian untuk dehidrasi sendiri juga harus dievaluasi hewan tersebut mengalami dehidrasi yang tingkat berapa. Kemudian bisa kita lakukan auskultasi, jadi kita bisa lihat, bisa dengar aritmia jantung apakah terjadi atau tidak, kemudian respirasinya bagaimana sih, apakah reguler atau irreguler. Kemudian untuk suhu tubuh yang meningkat juga kita bisa lihat ya terjadi pada hewan anjing yang mengalami pankreatitis ini. Untuk penunjangnya sudah pasti kita bisa lakukan CBC, jadi tes darah rutin, kemudian melakukan pemeriksaan biokimia darah, USG. Oke, sebelum kita masuk ke hati, ada pertanyaan? Izin bertanya sedikit, Dok. Silakan, Jennifer. Tadi kan dikasih tahu kalau untuk ngecek secara diagnosa kliniknya itu kan dengan cara palpasi, kalau dia itu kesakitan atau nyeri. Ya. Tapi ada beberapa anjing kan yang sedikit agresif, kemudian memang drama gitu loh, Dok. Kayak belum dipegang aja udah yang nangis-nangis gitu. Itu gimana cara bedanya ya, Dok ya? Oke, sebelumnya di sini untuk owner harus kooperatif ya. Jadi dia harus tahu habit dari anjingnya. Dia harus bilang juga ke dokter pemeriksa bagaimana sifat dari anjingnya ini. Apakah dia memang maniak atau mungkin biasa saja cenderung cuek. Kalau seandainya dengan palpasi pada daerah abdomen kita mengalami kesusahan dokternya, kita bisa tanya keluhannya ke owner. Kira-kira hewannya ini ada penurunan nafsu makan nggak ya? Kemudian dia ada muntah nggak ya? Kemudian untuk muntahnya itu bentuknya apa, konsistensinya apa, warnanya apa, frekuensinya berapa kali? Atau mungkin terjadi diare atau tidak. Jadi seperti itu. Untuk diagnosa awalnya. Tapi tetap saja untuk organ pembantu pencernaan ini kita harus melewati diagnosa penunjang, Jennifer. Nggak bisa kita cuma lakukan dengan fisik saja. Viviana ya tadi ya? Jennifer, Dok. Baik, terima kasih banyak, Jennifer, Dok, atas jawabannya. Oke. Jennifer sering ketemu ya anjing yang seperti itu ya? Anjing saya sendiri, Dok, soalnya. Tapi kalau dia lagi santai apakah juga susah melakukan palpasi pada abdomennya?
Heboh gitu sih Dok, lebih tepatnya gitu. Jadi kayak agak susah dipegang gitu. Oke. Itu padahal dia nggak ada masalah ya? Nafsu makan oke, berat Nggak ada badannya masalah, oke? nggak ada masalah Dok, cuman Oke. saat dia clean kemarin emang heboh aja gitu. Jadi agak susah ngelakuin pengecekannya seperti itu. Iya, apakah anjingnya jarang diajak keluar berinteraksi dengan anjing lain? Yang Sering mungkin Dok. sering ya malahan ya? Emang seneng dia kalau ketemu banyak orang gitu, heboh gitu. Oke. Iya, nanti mungkin belajar restrain kembali ya. Kemarin kan sempat diajarin restrain juga di awal. Baik Dok, Jadi terima mungkin kasih. kita bisa lakukan restrain berdiri saat kita melakukan palpasi pada abdomen kranialnya. Ya. Oke, untuk hati merupakan kelenjar yang terbesar pada tubuh ya. Dia berada di kranial dari abdomen. Untuk fungsinya banyak sekali dari hati ya. Di sini dia sebagai membantu proses metabolisme karbohidrat, protein, lemak, kemudian dia membentuk empedu. Kemudian dia akan mendestruksi dari eritrosit yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian penyimpanan dari vitamin sebagai termoregulasi juga. Kemudian detoksifikasi zat tertentu. Jangan lupa di sini protein darah terbesar yaitu albumin dihasilkan di hati. Untuk tanda klinisnya, hewan-hewan yang mengalami gangguan pada hati ini yang paling gini ya, mudah kita amati apabila gangguan hatinya sudah berlangsung secara kronis adalah ikterus atau adanya kekuningan pada mukosa. Tapi itu kalau sudah kronis. Kalau akut mungkin kita akan lebih susah ya. Tetap saja kita harus menggunakan diagnosa penunjang untuk mendiagnosanya. Paling tidak gejala klinis umum seperti anoreksia, letargi, kemudian vomit, diare, abdomen kranial yang saat dipalpasi akan terlihat bahwa hewannya mengalami kesakitan, kemudian ascites apabila kasusnya sudah berlangsung kronis dan bobot badannya menurun. Untuk diagnosisnya yaitu dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik juga. Untuk penunjangnya seperti biasa ya, CBC, biokimia darah, USG dan ronsen. Jadi untuk pemeriksaan mungkin kita bisa lihat apabila terjadi gangguan pada hati hewan. Untuk fase awalnya biasanya dia akan mengalami anoreksia, kemudian terjadi peningkatan dari suhu ragawi. Meskipun hewannya itu aktivitasnya kurang, suhunya tetap naik. Kadang kan ada hewan yang sangat aktif, suhunya naik itu kan normal ya. Jadi kalian perlu perhatikan juga aktivitas dari hewannya tersebut. Kemudian pada fase awal ini kita bisa lihat hewan tersebut mengalami muntah atau diare, kemudian terjadi piuria, atau urin atau fesesnya nanti akan menjadi lebih gelap hubungannya sama bilirubin yang dihasilkan. Kemudian untuk fase akhir, biasanya perpanjangan dari gejala klinis awal, kemudian terjadi distensi abdomen ya, atau kembung, abdomennya dia membengkak. Kemudian melena, adanya darah pada feses, bisa juga jadi indikator bahwa terjadi gangguan pada hati, ikterus, dan hewannya sulit berdiri. Biasanya di sini hewannya sulit berdiri karena adanya distensi dari abdomennya. Jadi perutnya membesar sehingga dia akan menekan saraf-saraf pada ekstremitas kaudal sehingga hewannya itu akan menjadi sulit berdiri. Jadi untuk fase kritisnya biasanya disertai dengan adanya kejang, disorientasi, kemudian kolaps. Apabila kalian menemukan beberapa gejala klinis pada fase-fase ini, lebih baik langsung lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi untuk evaluasi dengan menggunakan diagnosa penunjang, kita bisa lakukan biokimia. Jadi indikator yang perlu kita perhatikan adalah peningkatan dari enzim hatinya, ALT, AST, ALP, GGT, dan ID.
Kemudian kita juga perlu evaluasi dari nilai albuminnya, bun, bilirubin, glukosa, dan kadar dari kolesterolnya. Ini dia berkaitan dengan fungsi hati tadi ya, sebagai termoregulasi, kemudian metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian kita juga perlu evaluasi stimulasi dari asam empedunya. Untuk penunjang yang lain, kita bisa lakukan ultrasound dan X-ray. Jadi untuk interpretasinya kita perlu memperhatikan apakah terjadi peningkatan dari opasitasnya, apakah terjadi peningkatan dari size-nya, dan apakah terjadi perubahan pada shape-nya. Jadi opasitas, bentuk, dan ukuran OSS. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan histologi untuk melihat apakah terjadi peradangan atau nekrosis pada hatinya. Kemudian kita masuk ke saluran empedu atau gallbladder. Di sini gallbladder dia adanya di middle dari hati ya. Jadi kalau pada anjing, di sini dia berhubungan dengan hati dan pankreas. Jadi ada 2 saluran. Tapi kalau di kucing, 2 saluran itu dia menjadi satu, bermuara ke pankreas. Jadi di sini untuk gallbladder sendiri dia berfungsi untuk memproduksi empedu. Jadi dia berperan pada proses pencernaan makanan, kemudian metabolisme dari nutrisi, detoksifikasi, dan sintesis dari hormon. Jadi kalau gangguan pada kantong empedu anjing itu dia umum ya. Yang paling sering kita dengar mungkin nanti adalah cholelithiasis, jadi adanya batu empedu, batu pada empedu. Nah, kemudian di sini untuk cairan empedu dia mengandung enzim lipase. Tadi dia bekerja sama nanti sama pankreas. Jadi memecah lemak makanan menjadi kolesterol. Yang kemudian akan diekskresikan lewat feses. Nah, dengan itu kita bisa melihat apabila dia ada gangguan pada hati dan empedunya, nanti feses dari anjing kucing itu dia akan menjadi lebih gelap warnanya. Apabila untuk makanannya kita tidak ganti ya. Kadang kan ada untuk warna dari feses itu juga dipengaruhi oleh dietnya atau pakan yang diberikan. Tapi kalau seandainya kita tidak ada mengganti pakannya, tetapi terjadi perubahan dari warna feses hewan dia cenderung lebih gelap, kita harus curiga bahwa adanya gangguan pada hati ataupun empedunya. Kemudian di sini contoh yang saya ambil adalah cholelithiasis, jadi batu empedu. Jadi pada kantong empedunya itu ataupun di saluran dari empedunya itu nanti akan terjadi batu ya. Ilustrasinya seperti gambar yang saya tampilkan. Kemudian untuk tanda klinisnya yang paling sering kita temukan adalah terjadi vomit atau muntah yang berulang pada hewan tersebut. Kemudian terjadi icterus juga, indikasi bahwa adanya masalah pada hati. Kemudian fesesnya dia lebih keabuan, lebih gelap. Untuk penunjangnya sama ya. Jadi kita perlu lakukan USG sama biokimia, pemeriksaan biokimia darah. Nah, yang terakhir di sini ada kelenjar perianal. Jadi kelenjar perianal ini dia adanya di anus. Untuk posisinya dia ada pada jarum 4 dan 8 pada anus, jadi bersebelahan. Kemudian dia lapisi oleh kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sekresi bau untuk menandai wilayah itu. Untuk menjadi tanda dari teritorial hewan itu. Kemudian tiap kelenjar itu dia akan terhubung keluar melalui duktus kecil. Jadi dia akan terbuka di sekitar anus. Jadi untuk kelenjar perianal ini sendiri, dia akan kosong saat hewan mengalami defikasi. Nah, di sini apabila terjadi peradangan ataupun abses pada kelenjar perianal, itu akan mempengaruhi perilaku defikasi dari hewannya. Jadi hewannya akan kesakitan atau cenderung dia akan menyeret anusnya sambil berjalan. Kalau seandainya kalian sering lihat di jalan ya. Jadi ada anjing yang akan menyeret pantatnya.
di jalan, seolah-olah menggaruk pantatnya. Padahal itu juga bisa jadi indikasi bahwa hewan tersebut mengalami helminthiasis atau cacingan. Jadi di sini untuk abses pada kelenjar perianal itu dia umumnya mudah terbentuk, karena seperti yang kita tahu ya, kalau di anus itu kan banyak bakteri. Oleh karena itu, absesnya lebih mudah terbentuk pada kelenjar perianal ini sendiri. Nah ini dia ya untuk ilustrasinya. Jadi pada anus, kita akan lihat adanya kelenjar perianal pada rektum sebelum masuk ke anus. Ini adalah kelenjar perianal yang sehat. Jadi pada saat hewan itu pup atau mengalami defekasi, glandula dari perianal ini dia akan dikosongkan atau mengecil, sehingga fesesnya bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi apabila glandula ini mengalami peradangan atau abses, proses defekasinya ini akan jadi lebih susah, sehingga hewan akan menjadi tidak nyaman dan kesakitan. Bisa jadi akan terjadi melena juga di sini, atau pup yang mengandung darah. Jadi kasus abses pada glandula perianal di sini adalah tersumbatnya saluran atau kelenjar anal, umumnya terjadi pada anjing. Kemudian terjadi penembalan atau pengerasan yang disebabkan oleh ada cairan. Dia akan menjadi sekreta. Kemudian otomatis hal ini dia akan mempengaruhi proses defekasi dari anjing itu sendiri. Untuk tanda klinisnya adalah hewan dia akan menyeret anusnya di sepanjang jalan. Kemudian dia akan lebih aktif untuk menjilat ataupun menggigit di sekitar anus dan pangkal ekornya. Kemudian apabila kita ingin memeriksa palpasi, hewan tersebut akan menjadi lebih sensitif dan dia tidak akan ingin dinaikin ekornya. Jadi kalau kita mau lihat bagian anus kan kita harus menaikkan bagian ekor ya. Jadi hewan tersebut dia akan menjadi lebih sensitif dan cenderung menolak. Kemudian untuk peradangan ini dia bisa terjadi pada satu kelenjar ataupun pada kedua kelenjarnya secara bersamaan. Untuk kejadian yang kronis kita bisa lihat adanya darah ataupun nanah yang keluar dari rektum. Itu menandakan bahwa abses dari glandula perianalnya telah pecah. Nah, itu harus segera kita tindak. Paling tidak dia dapat penanganan antibiotik. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Mengapa pada anjing umum terjadi blok anal gland? Bagaimana dengan hewan lain? Apakah tidak umum atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Kenapa pada anjing lebih umum ya? Iya, Dok. Kalau hewan lain gimana? Apa yang membedakan? Sebenarnya untuk anjing dan kucing ini tidak menutup kemungkinan ya terjadi. Di sini kan kita membicarakan hewan kesayangan. Tapi yang lebih sering dilaporkan adalah anjing. Karena biasanya untuk kucing dia biasanya pupnya lebih sembunyi-sembunyi di liternya kan. Nah untuk diagnosanya, untuk tanda klinisnya ini kita lebih sering lihat di anjing karena banyak sekali anjing yang menyeret anusnya saat berjalan. Kalau kucing jarang soalnya. Dari perilaku defekasinya. Tapi untuk kejadian abses ini dia bisa terjadi pada anjing dan kucing. Gimana Asli? Oke, Dok. Berarti kucing tuh nggak ketahuan karena perilakunya yang berbeda gitu ya, Dok? Karena dia tidak nyeret-nyeret gitu. Oke, terima kasih, Dok. Lebih cenderung ke perilakunya yang langsung defekasi di liternya. Jadi dia tidak menunjukkan gejala klinis seperti ini. Oh, oke. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lain?
Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pemeriksaannya, kita perlu melihat riwayat dari hewan dan keluhan dari owner. Seperti mungkin keluhannya itu adalah hewannya susah defekasi, kemudian hewannya cenderung berjalan dengan menyeret anusnya dan lebih sensitif. Kemudian dari keluhan itu kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, yaitu palpasi. Jadi salah satu caranya adalah kita bisa lakukan restrain berdiri pada hewan. Masih ingat ya cara restrain berdiri? Kemudian saat sudah kita restrain, kita perlu mempalpasi bagian dari kelenjar perianalnya. Jadi dia berada di sekitar anus sesuai dengan ilustrasi yang setelah saya tunjukkan tadi. Kemudian kita bisa amati perubahan dari perilaku hewan tersebut. Nah, nanti saat praktikum tolong bawa glove ya. Kita akan mempalpasi daerah sekitar anus untuk mengamati keadaan dari kelenjar perianalnya. Untuk praktikumnya minggu depan ya, hari Kamis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dari saya sudah cukup, Dok. Sudah cukup ya? Oke, sembari menunggu, saya minta tolong untuk kalian mengisi absensinya dulu ya. Tunggu sebentar. Untuk absensinya kalian bisa lihat di chat box, kemudian silakan dikirimkan. Untuk topik ini kalian ada tugas paper ya. Untuk tugas papernya nanti silakan ulas salah satu penyakit pada organ pembantu saluran pencernaan. Satu penyakit dari pengertiannya, kemudian perubahan fisiknya, gejala klinis yang diamati, kemudian nanti kalau seandainya ada pemeriksaan penunjang silakan dilampirkan, kemudian hasil dari diagnosanya, hasil dari pemeriksaannya, dan terapinya. Paper biasa. Untuk paper nanti tolong dikoordinasikan di Korti ya, masing-masing kelas. Untuk pembagian boleh diulang lagi Dok, untuk tugas papernya boleh diulang. Oke, untuk tugas papernya nanti silakan kalian angkat satu kasus terkait dari gangguan organ pembantu pencernaan. Bisa ngambil yang rongga mulut, bisa ngambil yang pankreas, hati, dan kelenjar perianal. Satu saja. Kemudian nanti tolong diisi pengertian dari seperti biasa ya, latar belakang, pengertian dari kasus itu, kemudian tanda klinis yang diamati dari jurnal yang kalian acu, kemudian pemeriksaan fisiknya apa saja, kemudian ada pemeriksaan penunjangnya silakan diisi, kemudian hasil dari pemeriksaannya silakan diisi juga, dan terapinya apa saja. Seperti itu, Putra. Baik Dok, sudah jelas. Terima kasih Dok. Sudah jelas ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini lebih baik melalui NIM atau kelompok praktikum ya. Kelompok praktikum. Berdasarkan kelompok praktikum ya. Boleh, Dok, berdasarkan kelompok praktikum saja biar lebih mudah, Dok. Oke, baik. Nanti silakan berarti dibuatnya berdasarkan kelompok praktikum ya. Jadi satu kelompok, satu kasus yang diangkat.
Mungkin kolelitiasis yang terjadi pada pankreas, silakan. Terbatas pada anjing dan kucing ya untuk kasusnya. Untuk pengerjaannya, kalau saya beri waktu selama 5 hari, apakah cukup? Mungkin bisa digenapkan menjadi 7 hari saja, Dok. Baik, ya, kita genepin 7 hari ya. Jadi nanti untuk pengumpulan tugas papernya adalah hari Jumat minggu depan, paling telat jam 11 malam. Nanti koordinasi ke Korti untuk mengumpulkan, kemudian Korti kirim ke email saya berdasarkan kelasnya ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Baik, terkait dengan topiknya, topik kuliah kita hari ini, ataupun terkait dengan tugasnya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Mungkin izin bertanya sedikit, Dok, mengenai ketentuan papernya itu sesuai seperti yang biasa ya, Dok? Berisi daftar isi, cover, daftar pustaka, seperti itu, Dok? Iya, benar. Disesuaikan Baik, Dok. dengan paper secara standar kalian ya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Saya beri waktu 5 menit ya. Saya tunggu 5 menit. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Untuk Ya, kasusnya silakan. hanya pada hewan anjing dan kucing. Apakah Iya, benar? terbatas pada hewan anjing dan kucing. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Gisela. Apakah sudah semuanya mengisi absen